Timnas kedatangan 5 pemain keturunan di Piala Asia 2023. Jelang persiapan Piala Asia 2023, nampaknya Timnas Indonesia Senior bakal mendapatkan 5 tambahan amunisi pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia Senior berhasil lolos ke Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar. Pagelaran Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar direncanakan akan dimulai pada Januari 2024. Di samping itu, pembagian pot undian untuk fase grup Piala Asia 2023 telah diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Jumat 7 April 2023. Qatar sebagai tuan rumah ditempatkan dalam pot 1 bersama Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi. Pot 2 diisi oleh Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Uzbekistan, China, dan Yordania. Sementara di pot 3 dihuni Bahrain, Suriah, Palestina, Vietnam, Kirgistan, dan Lebanon. Sementara untuk timnas Indonesia berada di pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Berada di pot 4, timnas Indonesia bisa bertemu tim-tim kuat dari pot 1 seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi. Timnas Indonesia juga bisa satu grup dengan Vietnam yang menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Tentunya perjalanan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 nantinya tidak akan mudah. Namun, timnas Indonesia akan memiliki 5 kekuatan tambahan untuk Piala Asia 2023. 5 kekuatan tambahan itu berasal dari pemain keturunan atau naturalisasi. Yang pertama ada Sandiwal. Sandiwal sudah bisa membela timnas Indonesia. Ia urung membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret lalu lantaran cedera. Sandiwal sejak dinaturalisasi pada November 2022, ia belum debut di timnas Indonesia. Sandiwal bisa dimaksimalkan di Piala Asia 2023 nanti. Ia bisa bermain sebagai bek sayap kanan dengan gelandang kanan. Yang kedua ada Sen Patinama. Pemain 24 tahun itu sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sen Patinama tinggal merampungkan proses perpindahan federasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Pemain Viking FK itu bisa menambah kekuatan skuad Garuda di posisi bek sayap kiri dan gelandang tengah. Pemain yang ketiga hingga kelima adalah 3 calon pemain naturalisasi, yaitu Justin Hubner, Ipar Jenner, dan Rafael Struijk. Ketiganya sejatinya dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, Indonesia dicabut haknya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sehingga timnas U20 Indonesia gagal tampil di ajang tersebut. Setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, muncul pertanyaan apakah proses naturalisasi Justin Hubner, Ipar Jenner, dan Rafael Struijk berlanjut. Proses naturalisasi ketiga pemain tersebut dikabarkan terus berlanjut. Hal itu dipastikan oleh Hamdan Hamedan yang merupakan utusan dari PSSI yang mengurus proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Bagi yang nanya apakah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ipar Jenner masih ingin membela timnas Indonesia, jawabannya iya. Dan ini membuktikan keseriusan mereka tidak hanya karena Indonesia awalnya adalah tuan rumah Piala Dunia U20, tetapi juga karena dalam dada mereka sudah kita Garuda, ujar Hamdan Hamedan. Jika benar proses naturalisasi ketiganya aman, maka ada 3 tambahan kekuatan di beberapa posisi timnas Indonesia. Justin Hubner yang bermain di tim muda Wolverhampton bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di bek tengah. Sintayong sebelumnya sudah mendapatkan Jordi Amat di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian ada Ipar Jenner yang akan menambah kekuatan di lini tengah. Pemain tim U21 FC Utrecht itu bisa bermain sebagai gelandang tengah dan bertahan. Sementara itu untuk Rafael Struijk bisa menambah kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Pemain Ado Den Haag itu bisa bermain sebagai penyerang tengah, sayap kiri, dan kanan. Di sisi lain, PSSI berupaya menghilangkan kebijakan pemusatan latihan TC jangka panjang tim nasional Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Safri yang sekaligus pelatih timnas Indonesia U22. Sebelumnya, program TC jangka panjang pelatih Sintayong sempat dikritik oleh juru taktik Persija Jakarta yaitu Thomas Doll. Karena kala itu banyak pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke timnas Indonesia U20.
Di saat yang bersamaan, Persija Jakarta membutuhkan tenaga mereka untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Di dunia manapun, pemain-pemain itu besarnya di klub. PSSI akan berusaha ke depan, tes jangka panjang tidak akan dilakukan lagi, kata Indra Syafri. Kini, Indra Syafri tengah memimpin tes Timnas Indonesia U22 yang sudah berlangsung sejak 1 Maret 2023. Walaupun pada pelaksanaannya sejumlah pemain yang dipanggil Indra Syafri belum sepenuhnya bergabung. Yang terpenting bagi Indra Syafri, selama pemain tersebut tampil reguler di klubnya, dia tidak masalah. Itulah update Timnas Indonesia edisi hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.